Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda, soleh-soleha semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita belajar tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, muatan IPA KD 3.8, menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dan 4.8, membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita belajar 1. Manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, siklus air. Air dan manfaatnya. Air merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air memiliki banyak manfaat, bukan hanya untuk manusia, melainkan untuk semua makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Bagi manusia, manfaat air sangat banyak. Air dimanfaatkan untuk keperluan konsumsi, misalnya untuk memasak dan air minum. Air juga dimanfaatkan untuk mandi dan mencuci. Coba perhatikan bagan manfaat air bagi makhluk hidup. Yang pertama, bagi manusia untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci bahan makanan dan pakaian. Bagi tumbuhan, air diperlukan untuk tanaman dalam proses fotosintesis. Dan untuk air bagi hewan, untuk minum, membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan air. Selain pada bagan di atas, berikut adalah contoh pemanfaatan air oleh makhluk hidup. Air hujan yang meresap ke dalam tanah akan disimpan sebagai cadangan air bagi makhluk hidup. Air mengalir dan memenuhi sungai-sungai dan danau yang berguna untuk aktivitas makhluk hidup. Selanjutnya, air di dalam tanah akan diserap oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dan contoh lagi, air menjaga kelembapan suhu dan iklim di bumi. Berikut adalah manfaat sungai. Yang pertama, sebagai sarana transportasi air. Yang kedua, bisa digunakan untuk pengairan sawah. Dan yang ketiga, bisa menjadi media tambak ikan dan udang. Di daratan, air hujan dapat langsung mengalir ke sungai atau danau. Dan ada juga yang diserap oleh tanah. Proses penyerapan air ke dalam tanah dinamakan infiltrasi. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Coba perhatikan bagan tahapan siklus air berikut ya. Pertama, penguapan atau yang dinamakan evaporasi. Pengembunan atau dinamakan kondensasi. Yang ketiga, hujan atau disebut juga presipitasi.
Untuk lebih jelasnya, silakan lihat siklus air berikut ini ya. Ke atmosfer, lalu akan kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terdiri dari beberapa proses. Pertama adalah penguapan. Kedua, pembentukan awan. Yang ketiga, hujan. Dan keempat, penyerapan. Yuk kita lihat satu-satu pengertian dari beberapa proses tersebut. Penguapan air laut atau danau akibat adanya panas matahari akan menghasilkan uap. Uap tersebut akan naik ke atmosfer yang dinamakan evaporasi. Selain dari air laut atau danau, tumbuhan juga akan menghasilkan uap air jika terkena panas matahari. Uap air juga akan naik ke atmosfer. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul ke udara, lama-kelamaan akan terbentuklah awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berupa titik-titik air. Proses ini dinamakan kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik air di awan akan turun menjadi air hujan. Proses ini dinamakan presipitasi. Air hujan akan jatuh ke tanah dan laut. Air hujan yang jatuh ke tanah akan diserap oleh air tanah. Proses ini dinamakan infiltrasi. Selain akan merembes ke air tanah, air tersebut juga akan jatuh ke laut lagi. Kemudian proses ini akan berulang. Baiklah, sampai di sini pertemuan kali ini. Mudah-mudahan video pembelajarannya bisa dipahami dan dimengerti. Jika ada kesulitan, silakan bertanya. Marilah kita tutup pelajaran ini dengan membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya dan partisipasinya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.